Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan, beratap jerami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in wa la'umud dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, muliakan Ustadz Ahmad Rasidin Mawati. Beliau adalah pembimbing kami dulu, saya dan keluarga rombongan dalam setiap kesempatan untuk pergi ke haji maupun umroh. Dan ini sudah Bapak Ibu semua yang saya hormati, para senior ini bisa saya sebut satu persatu: Pak Gus, Pak Jamil, Pak Amwasi, Pak Lukman, Pak Koko, ya, Pak Bernardi, Pak Masyanto, dan semuanya, dan yang saya cintai dan banggakan teman-teman dari BPSDM yang memang Pak Bernardi minta hostnya BPSDM, saya mengundang teman-teman keluarga besar BPSDM. Memang ada mungkin ada konfus di ini undangan ya Bu Pak Bernardi, karena di undangan di Zoom-nya jam 9, sementara sebarkan leafletnya adalah jam 10. Jadi memang semoga-moga nanti setelah jam 10 ini banyak yang tambah hadir. Namun demikian, saya ucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang meluangkan waktunya, mungkin di antara kesibukan kegiatan weekend ini ya. Orang PU itu weekendnya mahal banget soalnya, karena jarang ya bisa weekend, karena Sabtu Minggu pun saya tahu Bapak Ibu sekalian masih bekerja. Alhamdulillah dan terima kasih. Pertama-tama kita selalu bersyukur kepada Allah SWT bahwa masih diberi kesempatan melalui rumah kita ini, sarana rumah kita ini, keluarga besar rumah kita ini, ya, Pak Bernardi dan kawan-kawan semuanya yang selalu memfasilitasi untuk bersilaturahim itulah. Karena silaturahim itu dapat memperpanjang umur, kemudian bisa meningkatkan pada keimanan kita ya. Banyak sekali, nanti mungkin juga Bapak Ibu sekalian sudah sering mendapat ceramah tentang keutamaan bersilaturahimnya. Yang kedua, tentunya kita saling ya memberikan dan mengingatkan bahwa umur itu pasti akan berakhir buat kita semuanya. Dan di bulan puasa ini saat yang mungkin lebih yang tepat, dan meskipun di bulan-bulan lain juga sama, tapi bulan puasa ini terasa semuanya sangat mudah ya, sangat mudah, dan diberikan kemudahan oleh Allah untuk beribadah sebanyak-banyaknya dan diganjar juga sebanyak-banyaknya. Artinya ini kesempatan ini kali waktu 1-2 jam kita duduk di sini memberikan catatan amal kita menjadi lebih berat amal kebaikannya. Itu saja, dan tentunya kesempatan untuk silaturahim ini dengan tausiah ataupun dengan diskusi yang sering dilakukan oleh rumah kita ini saya kira sangat baik dan untuk bisa diteruskan. Saya di BPSDM sedang merancang untuk mendokumentasikan, memfilekan pengalaman, knowledge dan Bapak Ibu sekalian ya, kita semuanya ya. Kita waktu baru sadar bahwa tatkala banyak senior-senior kita yang sangat banyak pengalaman dan ilmunya setelah pensiun ya, dokumennya tidak ditinggalkan di PUPR. Untuk itu saya akan sedang menyiapkan ya, melalui podcast, melalui wawancara dan sebagainya. Nanti akan mengumpulkan ya
Bapak Ibu sekalian untuk bisa memberikan waktu untuk diwawancarai oleh teman-teman kami, tim dari BPSDM, untuk kira-kira selama bekerja di PU ini apa saja yang sudah dikerjakan ya. Mungkin bisa nanti ditransfer ke hasil PUPR milenial kita ya, sebagai acuan mereka untuk bisa mempertahankan marwah PUPR ke depan. Itu Pak Abu Haji juga sudah saya diskusikan, mungkin nanti juga akan Pak Sespa akan menghubungi Bapak, mungkin akan salah satu minta untuk hostnya mungkin nanti ya, untuk bisa mewujudkan ini. Karena saya ini muncul ide ini karena setelah ketemu dengan Pertamina, ternyata di Pertamina itu 3 tahun sebelum pensiun wajib meninggalkan knowledge-nya, baik yang berupa buku maupun tasdid itu diwawancarai ya. Tasdid knowledge-nya ya, itu harus wajib meninggalkan. Jadi apa yang sudah dilakukan selama bekerja di Pertamina. Jadi wah, ketinggalan juga kita, banyak senior yang ya bagus-bagus ya. Ini tidak semuanya ya, bisa menerima khususnya yang generasi muda ya, nggak tahu penggawa-penggawa itu setelah berjuang untuk PU dan bangsa. Terima kasih Pak Bernadi, itu terus digalakan silaturahim ini, nggak di bulan puasa aja, tapi di bulan-bulan biasa juga. Masih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Kalawi. Waalaikumsalam. Sangat baik sekali. Kami tunggu Pak ya. Tindak lanjutnya, langkah selanjutnya dari Bapak sebagai Kaba SDM Pak. Kami juga dari IPPU ya Pak, pensiunan itu memang mengharapkan bahwa pensiunan kita itu mungkin lebih siap daripada sebelum mereka sudah pensiun Pak. Jadi mudah-mudahan berapa tahun sebelumnya mereka sudah bisa kita carikan alternatif apa yang bisa dilakukan di saat pensiun. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kami mohon perkenan Pak Dedi nanti sebagai host untuk memandu acara ini. Silakan Pak Dedi. Baik, terima kasih Pak Didi Bernaldi, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, para senior, Pak Kalawi, dan juga Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi hari ini adalah yang kali kedua untuk di bulan Ramadan ini rumah kita menyelenggarakan silaturahmi dan tausiah. Dan ini adalah bagian dari mengisi kita, selain dari silaturahmi dan tausiah juga menjadi bagian dari majelis ilmu sebetulnya, karena bulan Ramadan ini setiap saatnya saya kira merupakan waktu-waktu yang mustajab untuk bagi kita untuk selalu berdoa, berzikir, dan memanjatkan doa bagi yang sangat penting buat kita di dalam terutama usia-usia kita yang sudah tidak muda lagi gitu. Dan hari ini kita sudah kedatangan Ustadz Ahmad Rosidin Mawardi, Ustadz kita, guru kita yang nanti akan berbagi ilmu terkait dengan topik, yaitu adalah ikhlas itu mudah untuk diucapkan sekaligus mudah untuk diwujudkan. Jadi ini biasanya kalau mudah diucapkan tapi tidak mudah diwujudkan. Tapi topik kita adalah mudah diucapkan dan mudah diwujudkan. Saya kira ini sudah mengikuti prinsipnya Pak Kalawi nih. N2P ya Pak ya, negatif to positif. Baik, saya kira itu pembuka dari kami dan kami mengundang Bapak Ustadz Ahmad Rosidin Mawardi untuk segera menyampaikan pengalamannya, tausiahnya, dan hal-hal yang mungkin perlu kita disampaikan kepada rekan-rekan sekalian sebagai penambah ilmu dan juga menjadi bekal bagi kita semua untuk melangkah ke beberapa kegiatan berikutnya. Kami persilahkan, kami mengundang Pak Ustadz Ahmad Rosidin Mawardi. Kami persilahkan Bapak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala baitihi subhanahu ila jama'i musyrifina wa masyayikhil masyrifina wa li abaina wa ummahatina wa jadina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Bapak Ibu, para orang tua yang senantiasa kita ikuti segala nasihat dan arahannya, khusus orang tua kami, Bapak semua, alhamdulillah kita bertemu di hari ke-10 dari Ramadan 1440. Saya Ahmad Rosidin, Bapak saya Mawardi, saya biasa disapa Rosi. Tahu kenapa orang memanggil saya Rosi? Kita hari ini ingin ngobrol ya, sharing mengenai ikhlas. Ikhlas, sabar, tawakal itu identik selalu dengan kata-kata diucapkan sabar itu diucapkan mudah tapi prakteknya ya. Ikhlas itu diucapkan mudah tapi prakteknya sejatinya kalau kita mau belajar dengan sungguh-sungguh kemudian memetakan setiap hal itu semuanya akan mudah. Maka apapun dasar dari amal itu kan ilmu. Sehingga Rasulullah menyampaikan al-amalu bila ilmin mardudatun la tuqbal. Amal kalau tidak dilandasi dengan ilmu maka tertolak. Termasuk dalam hal ya, bagaimana amal itu diterima atau tidak. Dasar utamanya apa? Dalam surat Al-Bayyinah atau surat Al-Lam Yakunin ada kalimat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Dan tidaklah kami memerintahkan kalian untuk beribadah kecuali dengan ikhlas. Tapi ilmu hanya masuk kalau kita bahagia. Monggo Bapak Ibu semua yang ada di Zoom ini kita bahagia dulu. Bagaimana cara bahagia? Kita tersenyum. Nanti di surga nggak ada satupun orang yang cemberut. Mari kita masuk surga sebelum sampai surga. Gimana minimal? Senyum. Ditarik bibirnya 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri selama 7 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Celing. 1, 2, 4, 5, 6. Salah satu yang kita rujuk hari ini adalah kitab Tazkiyatun Nufus, ditulis oleh Sayyid Hawa, seorang ulama di Suriah sana. Beliau meringkas kitabnya itu, jadi namanya Ihya Ulumuddin, itu ada bab ikhlas. Di iklam, ketahuilah, ya, setiap sesuatu bisa ternoda dengan yang lain. Jadi, upaya untuk ikhlas itu artinya apa? Upaya untuk menjernihkan setiap motivasi yang kita lakukan itu semata-mata ya bersih. Jika sesuatu itu bersih dan terhindar dari kotoran atau noda, disebut sebagai kholis. Nah, mukhlis, orangnya namanya mukhlis, ya pekerjaannya kholis tadi, ya bendanya itu kholis, orangnya mukhlis, pekerjaannya disebut ikhlas. Jadi kenapa menjadi mudah? Nanti kita urai pelan-pelan. Allah sendiri mengibaratkan atau memberikan pelajaran kepada kita di antaranya dalam surat An-Nahl, ya surat tentang lebah di ayat 66. Jadi surat 16 ayat 66 kalau saya tidak salah. Ada bunyi ayat wa inna lakum fil an'ami la ibro. Nuskikum mimma fihi butunihi mimbai farsin wajamin labanan qolison sa'igon lishkarofi. Wa inna lakum dan sesungguhnya kami memberikan kepada kalian fil an'ami di dalam
binatang itu la ibrotan, sebuah ibroh atau sebuah pelajaran. Apa itu? Nusqikum mimma fihi butunihum, kami memberikan kalian minum daripada ada apa yang ada di dalam perutnya. Jadi sapi sama kambing yang asli diambil susunya atau lebah, ya. Apa itu? Di antara kotoran, ya, dan darah berupa air susu yang bersih, yang kemudian yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Jadi kita sudah melihat, ya, ada unsur di dalam perutnya di kambing atau sapi itu apa? Ada kotoran, ada darah, kemudian kita mengambil susu, ya, dari tentunya seperti itu. Susu bisa bersih apabila kapan? Kalau tidak tercampur oleh darah atau kotoran. Atau setiap hal yang dapat mencampurinya. Jadi itu ibaratnya seperti itu. Allah itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa di perut sapi atau perut kambing itu ada 3 unsur. Ada susu yang kita minum, ada darah yang menjadi sumber kehidupan si kambing atau sapi itu, ya. Ada sisa dari proses segala sesuatu yang ada di tubuh itu, ya, berupa kotoran, ya. Kemudian kita langsung paham, ya, sesuatu yang menjadi lawan dari keikhlasan adalah syirik. Siapa yang tidak ikhlas adalah musyrik. Ya, jadi kalau kita melakukan amal sesuatu, kemudian tidak ikhlas, dinamakan musyrik. Ya. Hanya saja kita sudah paham bahwa musyrik itu ada banyak tingkatannya atau beberapa tingkatan. Ya. Kemudian begini, siapapun, mau kiai, mau habaib, mau santri, mau orang awam, di dalam hati itu senantiasa ganti, yaitu antara ikhlas dan lawannya itu selalu datang di dalam hati ini. Contoh, kita menerima undangan ini, maksudnya karena apa? Gak enak diundang oleh senior, gak enak diundang oleh Pak Dedi atau Pak Halawi, ya. Gak enak atau karena Allah atau karena apa, itu perjuangan kita. Gak enak diundang. Termasuk kalau ada yang hajatan nih, misalkan Pak Hos kita mantu, terus kita diundang. Pas kita berangkat untuk kondangan itu, ikhlas karena Allah atau karena gak enak. Nah, kira-kira begitu perjuangan kita itu. Terawih ke masjid, ya, itu karena benar-benar kita ingin mengambil fadilah, atau nggak enak takut diomongin. Masa udah pensiun, terawih nggak ke masjid, nanti kan diomongin mau soleh kapan. Takut diomongin itu, apakah ikhlas atau tidak, itu bagian dari perjuangan kita yang harus. Ya. Dan perhatian, yang namanya ikhlas atau tidak ikhlas itu hanya berkaitan dengan tujuan dan niat. Jadi, niat melakukan amal itu dikatakan ikhlas, tujuannya apa, itu hanya seperti itu. Kemudian di dalam kitabnya disebutkan juga bahwa hakikat niat itu mengacu kepada respon berbagai hal yang membangkitkan. Jika faktor pembangkitnya hanya satu, maka perbuatan itu disebut ikhlas dalam kaitan dengan apa yang diniatkan. Kalau secara umum, apapun yang diniatkan, kemudian itu tercapai, itu ikhlas. Ya. Contohnya apa? Bekerja ngapain? Biar dapat gaji, biar dapat THR, biar dapat bonus. Itu ikhlas. Karena apa? Orientasinya cuma satu itu. Ya. Kemudian, jika faktor pembangkitnya hanya satu, tadi disebut ikhlas dalam kaitan dengan niat. Contohnya lagi, siapa yang bersedekah dengan tujuan, ya, ingin dilihat orang lain atau pamrih kepada manusia, disebut dengan riya. Ya, kita sudah jelas. Ya. Kalau ada orang lain, kita ngambil duit, kita masukkan ke kotak infak. Kalau kita pulang dari masjid sendirian, kemudian kotak infak di tempat yang sama, kita tidak infak. Nah, itu bagian dari contoh bahwa kita melakukan sesuatunya itu karena ingin dilihat oleh manusia. Ya. Jadi siapa yang bersedekah dengan tujuan riya atau pamrih
kepada manusia, semata-mata dia secara bahasa juga disebut sebagai orang ikhlas. Ya. Jadi kenapa kamu sedekah? Biar dianggap orang yang dermawan. Nah itu secara istilah juga tetap dianggap sebagai ikhlas. Ya. Karena apa? Tujuan dia berinfak itu biar dianggap dermawan. Tetapi ya, yang namanya ikhlas itu sudah identik ya. Siapa yang tujuannya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dia disebut ikhlas. Jadi antara kita beribadah atau beramal ingin dilihat oleh manusia, ya, tujuan dari kita beramal itu untuk manusia kita lakukan, kita eksekusilah bahasa proyeknya, maka itu ikhlas. Terus niatnya karena ingin mendekat kepada Allah kita lakukan itu, kita eksekusi, ya, secara bahasa tetap sama-sama mukhlis. Tetapi sudah menjadi tradisi atau menjadi keharusan, yang namanya ikhlas itu hanya kalimat yang melekat kepada niat dan tujuan sebuah amal itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi mudah-mudahan kita menjadi clear ya. Jadi apapun niat dan tujuan kita itu secara istilah ya, kalau kita eksekusi menuju ke niat dan tujuan itu ikhlas. Tapi yang namanya ikhlas itu melekat kepada setiap aktivitas yang tujuannya itu ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah paham ya, dari pelajaran yang kita dengar dari mulai mungkin SD, SMP, SMA, siapa yang pembangkitnya atau niat amalannya itu untuk makhluk atau manusia, maka siap-siap saja. Seperti saya ini diundang ke ngapain? KFF yang mengundang orang tua saya, Pak Halawi gitu ya. Gak enak, masa diundang yang lain datang, diundang orang tua sendiri nggak datang. Kalau kalimatnya begitu ya, saya ikhlas sebagai orang yang ria. Karena tujuannya itu ingin menyenangkan manusia. Saya harus meluruskan niat saya, ya, sebagai orang yang dititipi ilmu sedikit, tugasnya menyampaikan ilmu, jangan sampai menyembunyikan ilmu. Kemudian kita ngomong apa yang sebelum kita baca lebih lanjut di penjelasan kitab ini secara rinci. Kenapa ikhlas itu mudah? Ya, Pak Host, karena begini, ya, kepada, mohon maaf di sini mayoritas Kementerian PU ya, kepada Kementerian PU atau Departemen PU zaman dulu, yang memberi gaji setiap bulan, memberikan THR setiap tahun, atau ada insentif lain aja, ya, gitu kan? Itu begitu taatnya, ya. Atau saya ada di sebuah travel gitu kan, gara-gara travel itu memberangkat saya umroh, kemudian memberikan uang saku setiap hari selama saya pergi, ya, maka saya rela itu diperintah-perintah oleh si travel itu. Ustadz pergi ya, keluar Indonesia ya, 10 hari pergi. Ustadz nanti jamaah diajak ya, didampingi untuk tawaf ya, kemudian sa'i ya, kalau haji. Ustadz jamaah ditemaninya untuk wukuf dan seperti itu ya. Kenapa ya? Dengan makhluk yang dalam tanda kutip ini hitung-hitungannya ya. Ya, kalau di kantor itu hanya memberi gaji sebulan sekali, hanya memberikan fasilitas mungkin kendaraan atau apa, kita begitu taatnya dengan mudah ya, bahkan harus keluar kota, kadang harus lembur, ya harus waktunya pulang, kemudian masih tetap meeting, kita bisa melakukan itu. Kenapa kepada Allah yang memberikan kita segalanya, ya badan, ya isi badan, ya pembuluh darah, ya rambut yang tumbuh secara otomatis, kita tidak bisa melakukan itu. Dalam tanda kutip, kalau kita mencintai kantor kita, ya, mencintai usaha kita, yang usaha itu memberikan manfaat kepada kita, dengan komitnya kita melakukan itu, kenapa kepada yang menciptakan kita, yang memberikan kita, itu tidak mudah kita lakukan. Maka kemudian kita pindah ke beberapa keterangan di sini. Ya. Mari kita lihat berbicara tentang motivasi, ya,
atau niat seseorang untuk mendekat kepada Allah tetapi ada niat lain. Bagaimana gitu loh. Jadi contohnya di sini apa? Ya. Kalau ada orang ya misalnya puasa untuk mengambil manfaat kesehatan dengan puasa itu selain ibadah. Kita kan dengar misalnya ya, puasalah kalian sumu tasihu puasalah kalian maka engkau akan sehat. Nah, ini kan ada dua niat di sini. Apakah puasa itu karena seruan Al-Baqarah 183 atau karena ingin sehat? Ya. Bagaimana itu kedudukannya? Atau ada orang zaman dulu yang membebaskan budak. Kenapa budaknya dibebasin? Karena nggak mau nggak mau ngasih duit atau membiayai budak ini, termasuk budak ini mungkin akhlaknya buruk. Apalagi pergi haji untuk zaman sekarang Pak Hos, istilah yang paling tenar sekarang itu dikit-dikit Mas Hedi? Healing Healing. Ya, healing. Ya, jadi kenapa haji atau umroh sekalian healing? Gimana itu ya? Atau pergi haji untuk memperoleh kesegaran suasana dengan bepergian atau menghindari keburukan yang mengancamnya di negerinya. Ya. Nah, kalau begini mendingan kita keluar aja ya 10 hari. Ya. Atau melarikan diri dari musuh di rumahnya atau untuk menghindari suasana sumpek di tengah keluarga dan anak-anak. Misalnya anak-anaknya minta apa gitu ya, 10 hari terakhir, anak-anaknya minta THR, minta dibeliin baju baru. Daripada sumpek ini, Bapak umroh aja deh. Ya, umrohnya itu karena ingin meninggalkan tanggung jawab atau semata-mata karena Allah. Ya, dan yang lain-lainnya, banyak sekali seperti itu. Ya. Maka, ya sebelum ini masih ada waktu sedikit, setelah itu kita nanti bisa ngobrol, ya. Cara mudah untuk mewujudkan keikhlasan di antaranya diajarkan oleh Syekh Nawawi Banten. Dalam sebuah kitabnya namanya Kasifatu Sajak atau Kasifatu Sajak, sarah dari kitab Safinatun Najah. Sebuah perbuatan atau amal itu dianggap sebagai ikhlas kalau dicantolkan kepada 3 hal. Ya. Jadi, kapan kita ikhlas? Maka kalau kita melakukan misalkan rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, kalau motivasinya ketiga tahap ini atau ketiga bagian ini, maka ikhlas. 1. Kita dikatakan ikhlas kalau kita merasa mendapatkan nikmat dari Allah, maka kemudian kita ingin berterima kasih atau bersyukur kepada Allah. Dalilnya diantaranya surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Yang kedua, surat Ibrahim ayat 7. Ada kalimat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasa. Contoh, kenapa kamu sholat? Ya malu sama Allah, sudah dikasih hidup gratis, mata gratis, ya. Jadi orientasinya itu memikirkan sesuatu yang terjadi sekarang, yaitu berupa nikmat dari Allah, maka kemudian kita taat kepada Allah. Ini ikhlas. Jadi pintu pertama itu bergembira karena dapat nikmat. Kalau dalam surat Yunus kan gitu. Qul katakanlah bifadlillahi dengan fadlnya Allah, wa birahmatihi dan rahmat Allah, fa bidzalika falyafrahu. Dengan kedua hal itu kalian bergembira, ya. Wa khairum mimma yajma'un. Bergembira atau bersyukur dengan segala fadl dan nikmatnya Allah itu lebih baik dari apapun yang kamu lakukan atau yang mampu kamu kumpulkan. Kita ngumpulin duit, kita ngumpulin amal, itu bergembira dengan segala hal itu lebih afdol. Jadi sholat, puasa, haji karena bersyukur itu ikhlas. Pertama. Kenapa ini menjadi tingkatan ikhlas yang paling rendah? Karena ya mikir dulu dapat sesuatu dari Allah. Ya. Karena Allah ngasih sesuatu, maka dia transaksional.
Kalau merasa tidak dapat sesuatu, maka dia tidak bergerak. Jadi penggeraknya itu karena ada umpan dari Allah, yaitu berupa nikmat. Nikmat itu ada dua kan, dibedakan di sini, ada fadl, ada rahmat. Makanya kalau kita masuk masjid, doanya gimana? Allahumma ftahli abwaba rahmati. Rahmat itu nikmat yang berupa sober, kalau kata sebagian ulama. Kalau keluar masjid, Allahumma ftahli abwaba fadlik. Maka ada orang beli mobil baru, saking senangnya datang ke tukang stiker ditulisi hada min fadli robbi. Ya, fadl itu nikmat yang bisa diraba. Ya, dapat tanah, dapat mobil, termasuk dapat jabatan dan seterusnya. Jadi pintu ikhlas yang pertama, ya, orientasi atau motivasi kita beramal itu karena bergembira atau bersyukur karena kita diberi nikmat sehat, diberikan nikmat pekerjaan, diberikan nikmat anak dan seterusnya. Untuk mewujudkan ikhlas yang level lebih tinggi, kata Imam Nawawi, adalah orang yang berbisnis dengan Allah. Kalimat ini juga dilakukan oleh Ibnu Rus, ya. Apa itu? Karena Allah menawarkan sesuatu. Jadi belum ada. Kalau yang pertama tadi sudah ada, ya, mata kita sudah jelas ada, tangan kita bisa bergerak, kita sehat, ada oksigen. Nah, yang kita terima itu kita menjadi motivasi untuk beribadah kepada Allah, maka ini pintu ikhlas level yang paling pertama. Level kedua adalah, ya, karena Allah menjanjikan sesuatu dan ini membutuhkan iman. Apa itu? Adanya janji surga dan neraka. Kenapa kamu sholat? Jadi kalau nggak sholat diancam oleh Allah masuk neraka. Jadi kita melakukan ibadah takut disiksa, itu ikhlas. Atau ingin masuk surga, ya, misalnya kita tahu janjinya tentang sholat jenazah. Siapa yang takziah kemudian mau sholat jenazah, maka Allah berikan pahala sebesar 1 kirot, yaitu emas segede gunung Uhud. Maka pikiran kita itu waktu sholat jenazah itu dapat fadilah emas segede gunung Uhud. Di mana? Di akhirat. Nah, itu keikhlasan. Karena apa? Yang menjanjikan emas itu Allah. Atau siapa yang menjaga sholat 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dibangunkan oleh Allah satu rumah atau istana di surga. Jadi, kenapa kamu melakukan ini? Nanti biar di surga, rumah saya luas. Seperti itu. Ya. Habis wudhu, kemudian dia membaca doa selesai. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minal mutatahhirin min ibadikas sholihin. Kenapa kamu melakukan itu? Rasulullah menginformasikan, Allah menjanjikan membuka pintu surga yang 8 bagi orang yang mau membaca itu. Orientasi-orientasi semacam itu ikhlas. Karena apa? Yang menjanjikan surga Allah, yang mengancam neraka juga Allah. Misalnya, ya, dalam kisah Isra Mi'raj, Rasulullah ketemu dengan orang yang kepalanya dipecahin, kemudian jadi lagi. Kepalanya pecah, jadi lagi. Kemudian Rasulullah nanya kepada Jibril, wahai Jibril, itu siapa? Itu umatmu yang meninggalkan sholat fardu. Ya, dan seterusnya. Ya, jadi orientasi untuk mewujudkan kemudahan dalam keikhlasan. Yang kedua adalah hakul yakin dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu tidak berbentuk, tapi akan menambahkan siapa yang ketemu Lailatul Qadar, ditambahkan umur kebaikannya 1000 bulan atau berapa? 80 tahun. Nah, level yang tertinggi atau yang paling paripurna dari keikhlasan itu tidak melihat lagi janji Allah,
tidak melihat lagi yang namanya nikmat yang sudah kita terima. Kapan kita ikhlas? Pokoknya Allah nyuruh saya kerja. Allah ngelarang saya jauh. Nah, ini yang namanya kemudian disebut sebagai mahabbah. Keikhlasan tertinggi itu ingin mewujudkan atau berbuat atas siapa yang kita cintai. Bahasa lainnya itu berkorban. Seseorang mencintai istrinya, maka misalnya dia senang memelihara kumis. Ya, karena istrinya nggak senang kumis, maka meskipun dia senang, dia cukup. Maka dalam surat Al-Waqi'ah, ya, pengkelompokan manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, level orang yang beriman itu dibagi 2. Ya, dalam surat Al-Waqi'ah ayat 88, kalau tidak salah ada kalimat, fa'amma ingkana minal muqarrabin. Ya, level pertama, orang yang tadi disebut ikhlas pada level paling tinggi itu disebut dengan al-muqarrabin. Farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Nanti meninggalnya dalam keadaan seperti dia tadi, eling, riklah, ya, diberikan rizki dari Allah dan tinggu dengan kenikmatan surga. Ini level orang yang ikhlas pada level paling tinggi, yaitu melakukan sesuatu, bukan hanya yang wajib, yang sunnah-sunnah dikerjakan dalam rangka mewujudkan. Level bawahnya adalah orang yang ikhlas pada level sedang atau paling bawah. Fa'amma ingkan min ashabil yamin. Kalau dia golongan kanan, maka wasalamul laka min ashabil yamin. Pokoknya dia selamat, tidak masuk neraka. Tidak ada fasilitas apa-apa. Sedangkan orang yang kafir dan orang yang musyrik secara akidah ada di level ketiga. Fa'amma ingkana minal mukadzibina dhalin. Adapun siapa orang yang mendustakan perintah Allah, disuruh sholat dia katanya nggak wajib, disuruh puasa nggak mau. Karena dia kemudian tidak percaya atau berbohong dengan perintah dan larangan Allah, dolin, maka dia mendolimi diri sendiri. Bagaimana nasibnya? Fanuzulu min hamim. Nanti kalau meninggal diberikan air yang sudah dididihkan di neraka. Wa tasliyatu jahim, dan neraka jahim. Jadi mudah-mudahan sharing kita itu bisa mengekstrak, membuat kita benar-benar yang namanya ikhlas itu ya gampang diucapkan. Karena apa? Tinggal dicantolin saja. Satu, secara filosofi. Dengan sama makhluk, atasan kita, kantor kita bisa segitu loyalnya. Meninggalkan keluarga, ya, memberikan waktu kita, tenaga kita, seluruh yang kita punya untuk mewujudkan itu semua. Padahal sesama makhluk, baik pimpinan atau kantor kita. Kenapa kepada Allah yang memberikan kita selamat dari COVID, memberikan kita oksigen setiap hari, memberikan kita bisa bangun setelah kita tidur lagi, perintah-perintahnya tidak ringan kita lakukan. Nah, agar kita berada dalam koridor ikhlas, maka motivasi kita beribadah, menurut Syekh Nawawi Banten, coba masukkan ke dalam 3 kelompok. 1, karena ingin berterima kasih atau bersyukur kepada Allah. Yang kedua, karena yakin dengan janji Allah. Ya. Kemudian misalnya ya, contoh, kita berusaha untuk menjadi orang yang tawadhu, tidak pernah merendahkan orang lain. Kalau sudah jadi atasan, tidak pernah merendahkan orang lain. Kalau sudah jadi orang pintar, tidak pernah merendahkan orang yang bodoh. Karena apa? Kita tahu ancaman Allah. Ya, la yadkhulul jannah man kana mithqala dzarratin min kibrin fi qalbi. Tidak akan pernah masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi kesombongan. Maka kita menjaga jangan sombong baik sebagai atasan atau sebagai ahli ilmu. Itu apa? Karena kita takut tidak. Itu ikhlas. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Pak Dedi Permati. Baik, terima kasih Ustadz, luar biasa ini tambahan siraman rohani kita hari ini terkait dengan ikhlas tadi.
Dan tadi Ustadz sudah menyebutkan pertama dasarnya adalah surat Al-Bayyinah, surat 98 ayat nomor 5. Kemudian di sana disebutkan bahwa kita memang harus ikhlas gitu. Terus kemudian tadi Ustadz juga menyebutkan adanya surat An-Nahl, surat nomor 16 ayat 66, di mana menyebutkan bahwa susu itu memang berada di tempat darah dan yang kotoran, tapi kita tetap mendapatkan sesuatu yang bersih gitu ya. Dan salah satu tadi yang disebutkan adalah bahwa ikhlas itu adalah yang diniatkan itu kemudian tercapai dan kemudian karena memang Allah semata gitu ya, bukan karena yang lain gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalau kita datang hari ini Pak Ustadz, mudah-mudahan kita ikhlas datang karena Allah gitu, mendapatkan ilmu dan bukan datang karena Pak Kalawi gitu ya. Kan karena nggak enak, kalau nggak enak dikasih masako ya biar enak gitu kan. Iya, ya. Baik, itu beberapa hal yang tadi sudah disampaikan dan terakhir tadi Pak Ustadz menyebutkan adanya 3 tingkatan ikhlas tadi yang disampaikan menurut Syekh Nawawi, di mana yang pertama memang kalau kita sudah mendapatkan nikmat dari Allah dan kemudian kita ikhlas melakukannya gitu ya. Itu terus kemudian yang kedua tadi kalau kita ikhlas karena ada janji dari Allah, baik itu janji karena surga dan neraka, dan kemudian level yang ketiga ini yang paling tinggi adalah yang memang kita mengerjakan sesuatu bukan karena janji tapi memang karena Allah semata gitu ya. Apakah ini yang disebut dengan sami'na wa ata'na ya Pak Ustadz ya? Betul. Ya, sami'na wa ata'na. Baik, saya kira itu apa yang kita tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Rosidin Mawardi. Kami mengundang Bapak-Bapak dan Ibu sekalian untuk barangkali ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditanyakan, atau mungkin ada yang ingin ditambahkan dari apa hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz. Kami persilakan, kami mengundang Bapak dan Ibu sekalian. Monggo, mungkin ini Pak Agus dan Pak Jamil sudah on ini kamera anunya. Mic-nya atau Pak Saboni, wah ini semuanya sudah on ini. Pak Latin sudah on, Pak Rudi juga sudah on. Monggo silakan, Pak Agus dulu. Coba nih, Pak Agus atau Pak Jamil? Ya, oke. Ya, Saya bisukan dulu yang lain aja. Ya, Pak Jamil dulu. Monggo silakan Pak Jamil. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih Pak Rosi, Pak Ustadz Rosi. Ini bagus sekali ceramahnya, cukup detail. Cuman saya mau nanya, mungkin agak filosofi. Mengapa kita perlu ikhlas? Nah ini kita kaitkan pertama dengan sifat-sifat setan, bukan sifat maksudnya. Tujuan setan menggoda manusia dalam surat jin gitu. Jadi Allah memberi kebebasan kepada jin, setan untuk menggoda manusia. Tetapi Allah mengatakan bagi hambamu yang ikhlas, aku tidak. Maksud saya, jin menjawab, bagi hambamu yang ikhlas kepadamu, aku tidak akan menggodanya. Nah, mungkin ada yang lain, ada satu lagi, mungkin nanti akan saya sampaikan, yaitu dihubungkan dengan kesehatan kita. Mengingat-ingat perbuatan yang sudah kita lakukan, itu membuat kita sakit. Nah, itulah sebenarnya tujuan daripada ikhlas. Nah, oleh karena itu saya minta penjelasan yang lebih jelas daripada Pak Ustadz. Ya, kalau bisa mungkin ada referensi-referensi yang disampaikan. Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Langsung saja ya Pak Ustadz ya. Baik. Yang pertama saya kembali kepada yang kita baca tadi dari surat Al-Bayyinah. Ya, kenapa kita harus ikhlas? Karena
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Jadi Allah itu memerintahkan kita ya kalau melakukan sesuatu itu semata-mata untuk disampaikan kepada Allah. Kalau kemudian Bapak tadi menyampaikan setan sendiri takut dengan orang ikhlas, maka ya kita bisa juga secara filosofis. Kenapa kita ikhlas? Ya, karena kalau kita ikhlas menjadi dalam bahasanya itu setan ora doyan, demit orang dulit, Pak. Atau Bapak orang Jawa atau enggak gitu ya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang sakti itu enggak usah pakai banyak rapalan ini itu. Orientasi amal kita karena Allah, maka setan ora doyan, demit orang dulit. Dan yang lebih penting, setiap perbuatan kita itu kan kita minta balasan. Ya, Maliki Yaumiddin. Hanya Allah yang menguasai hari pembalasan. Sungguh sangat berbahaya secara filosofis lagi kalau kita melakukan sesuatu bukan karena Allah. Karena nanti di akhirat Allah akan ngomong kepada kita. Ya, kamu yang berbuat karena orang lain, kamu berbuat karena nggak enak sama Pak Alawi, nggak enak sama Pak Amwazi atau siapapun lu, kamu cari pahala itu kepada dia. Atau misalkan saya ya menjelaskan sesuatu agar dianggap oleh Pak Jamil ini saya paham. Maka di akhirat nanti kamu kan menjelaskan begitu karena ingin dapat pujian dari Pak Jamil. Karena kamu meminta pahala kepada Pak Jamil. Jadi yang paling simpel seperti itu. Karena Pak kita semuanya sudah beriman. Setiap sholat mengatakan Maliki Yaumiddin. Ya, Allah yang menguasai hari pembalasan. Tidak ada yang bisa membalas apapun kecuali Allah. Itu Pak. Jadi yang paling sederhana, kenapa kita harus ikhlas? Secara keuntungan di dunia, kita menjadi sakti di hadapan jin, setan, dan lainnya. Karena tadi sudah bersumpah di hadapan Allah. Ya, saya sungguh akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kanan, kiri mereka, tetapi saya tidak akan bisa mendekati mereka, hamba-hambamu yang ikhlas. Karena Pak, energi orang ikhlas itu menggetarkan, bahkan membuat jin itu menjadi terbakar lah kalau bahasa otak kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pak Jamil, kira-kira sudah terjawab? Ya, udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ustadz. Baik, kami mengundang rekan-rekan yang lain. Ini di chat tidak ada kalau nggak salah. Izin Pak Dedi, boleh? Monggo silakan Pak Agus. Terima kasih Pak Dedi, Pak Ustadz Pak Rosidin. Panggilnya Pak Rosi ya? Ya. Ya, memang apa yang disampaikan Pak Ustadz, tadi juga dijelaskan pertanyaannya Pak Jamil, ada beberapa hal yang mungkin kita juga ingin mengetahui, Pak. Kira-kira Pak Ustadz, pertama itu, apakah ikhlas ini terkandung juga dalam surat Al-Ikhlas? Ya kan, karena kalau kita bicara Al-Ikhlas, tadi juga Bapak sudah sebutkan suratnya, mungkin apakah itu di surat Al-Ikhlas. Terus yang kedua, bagaimana sih ciri-ciri kita ikhlas? Ya, baik, ya mungkin ya masih bekerja atau sudah tidak bekerja atau pensiunan gitu kan. Ya. Nah, yang ketiganya, implementasi dari ikhlas itu apa yang harus kita lakukan? Terima kasih Pak. Baik. Yang pertama, betul Pak, salah satunya ulama sering menjelaskan apa itu ikhlas, ya surat Al-Ikhlas. Kenapa? Namanya surat Al-Ikhlas, tapi di dalam kata-katanya nggak ada kata ikhlas sedikit pun. Makanya kalau kita ngomong begini, misalkan Pak Agus ya, saya ikhlas kok dari dulu berjuang di kementerian, saya ikhlas, nggak minta apa-apa. Itu bisa dikatakan belum 100% ikhlas kalau sudah ngomong. Ya. Kalau ciri-ciri ikhlas, ya sepakat para ulama, dicaci tidak membuat dia mundur, dipuji tidak membuat dia dadanya membusung. Jadi nggak ngefek kata-kata manusia itu kalau zaman sekarang ya Pak. Kata-kata netizen itu nggak berpengaruh karena apa, dia tidak ingin dihargai oleh netizen, semata-mata ingin mempersembahkan ibadahnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, bagaimana cara kita untuk ikhlas? Ya, saya diajarin oleh guru-guru saya cuman gampang. Kerjakan, lupakan. Kerjakan, lupakan. Termasuk kalau habis sholat nggak usah mikir diterima atau tidak. Kita fokus kepada, ya Allah terima kasih saya ditakdirkan bisa sholat. Ada orang yang sama umurnya dengan kita, mungkin madrasahnya ilmunya sama, tapi tidak ditakdir sholat. Apalagi kalau kita mengenang yang namanya Abu Lahab, paman Nabi, tetangga Nabi, besan Nabi, tidak beriman. Sementara kita tidak kenal Nabi, hidup setelah ratusan tahun setelah Nabi wafat, diberi iman. Jadi kalau kita fokusnya mensyukuri kita ditakdirkan menjadi ahli sujud, itu membuat kita fokus. Yang penting tadi, kerjakan, lupakan, kerjakan, lupakan. Wallahu a'lam. Istilah Pak Jamil, Sapina Watona ya Pak Jamil ya. Ya, Samina Watona. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Baik, Pak Ustadz, ini di chat room ini ada beberapa yang ingin bertanya. Kami sebetulnya ingin mengundang langsung. Ini Pak Langgeng, boleh langsung disampaikan? Siap. Pak Langgeng. Ya, siap. Assalamualaikum Pak Dedi, terima kasih. Waalaikumsalam. Monggo, silakan Pak. Mohon izin, Pak Ustadz mau tanya. Saya tuh kan sering lihat orang sholat Jumatan atau sholat Maghrib, Isya dan sebagainya, terawih itu ada yang pakai surban, ada yang enggak, ada yang pakai peci, ada yang pakai topi haji atau apa itu. Bagaimana kalau pakai surban tuh? Apa pahalanya Pak Haji, Pak Ustadz? Baik, Terima ya. kasih. Mungkin saudara sekali ya. Pengen tahu saya ya. Ya. Bismillah. Dasar memakai sorban itu ada hadisnya. Sebagian ulama ahli hadis mengatakan dhaif ya. Di antaranya Profesor Dr. Ali Mustafa Yakub yang sudah wafat, Imam Besar Masjid Istiqlal. Tetapi meskipun lemah untuk fadhail amal ya itu digunakan. Ya. Hadis riwayat Dailami dicantumkan di dalam kitab Jami'us Shaghirnya Imam Suyuti. Sesungguhnya 2 rakaat dengan bersurban lebih afdol ya 70 kali atau 70 rakaat dengan yang tidak memakai sorban. Ya. Jadi itu salah satu dasarnya, meskipun apa tadi dikatakan ini hadisnya lemah atau dhaif ya. Tapi tetap itu bagian dari apa namanya? Bagian dari keutamaan. Sorban itu kemudian istilahnya menjadi macam-macam, Pak. Kalau saya biasanya memakai ya, yang diikat-ikat di kepala dengan seperti hakim, itu namanya imamah. Jadi sorban yang diikatkan di kepala itu namanya imam. Kalau seperti Imam Masjidil Haram, ya hanya ditaruh saja di kepala, itu namanya kutroh. Kalau diselempangin di sini, ya namanya hijab. Jadi seperti itu. Jadi kalau ngomong apa namanya, salah satu dalilnya, meskipun bagi mereka yang belajar ilmu hadis katanya lemah, ya salah satunya tadi. Ya. Siapa orang yang memakai surban, itu sholatnya 70 kali lebih afdol daripada yang tidak memakai surban. Dasar lainnya apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala dan malaikatnya memberi penghormatan kepada para pemakai sorban pada hari Jumat. Itu ada hadis riwayat Tobroni ya, dan yang lain-lainnya. Jadi ya wallahu alam apakah itu sahih atau tidak, saya husnudon kepada mereka yang memakai sorban, salah satunya seperti itu ya. Termasuk waktu sholat bagaimana sorban itu madhab macam-macam ya. Ada yang dikalungi, ada yang ditaruh di kepala. Nah, kalau kita melihat ada yang sorban ditaruh di depan, padahal sudah ada sajadahnya, itu adalah madhabnya Imam Hanafi. Jadi kalau kita ke Mekah atau Madinah, ketemu orang-orang Pakistan, orang India, rata-rata madhabnya Hanafi atau orang Turki. Maka kalau bawa sorban, itu sorbannya taruh di bawah. Makanya ulama kita yang masih hidup sekarang, Habib Umar bin Hafidh di mana di Yaman, kalau pergi ke orang-orang yang bermadhab Hanafi, ya, beliau sholat itu misalkan 4 rakaat, ya 2 rakaat pertama madhab Syafi'i dikalungin ini, ya. Maka pada rakaat berikutnya beliau naruh. Muridnya nanya, wahai Habib, kenapa kamu sorbannya ditaruh? Saya menghormati orang-orang sini yang bermadhab Hanafi, kesunahan sorban itu tidak dikalungin, tapi ditaruh di depan teman. Ya, wallahu a'lam. Baik, luar biasa ini. Jadi apa namanya, menghormati
menghormati keyakinan setempat itu bagian juga dari ibadah yang kita lakukan tadi ya. Kalau bahasa Kami- Indonesianya menjaga kearifan lokal ya. Ya, siap. Baik, selanjutnya ini ada Pak Gatot. Gatot, silakan Pak Gatot langsung. Pak Gatot. Oke, Assalamualaikum Pak Ustadz Rosi, Pak Dedi. Waalaikumsalam. Oke, monggo silakan Pak Gatot. Izin bertanya Ustadz, apakah ada zikir yang khusus untuk mempermudah keikhlasan? Baik. Ya. Ikhlas itu berbanding lurus dengan tingkat keimanan. Maka Rasulullah mengatakan jadidu imanakum bila ilaha illallah. Makanya kalau orang kampung ya tradisi NU misalnya setiap wiridan ba'da sholat itu dibubuhkan membaca la ilaha illallah kan 33 kali. Jadi kalau kita ingin memperkuat keikhlasan, upgrade atau dibuat iman kita itu tambah tebal dengan memperbanyak la ilaha illallah. Ulama lain menganjurkan sering membaca membaca Asmaul Husna ya Latif. Di antaranya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, salah satu guru kami di Madinah. Di zaman akhir sekarang ini yang tidak jelas, orang yang pinter kadang nggak muncul di media, ya, orang yang ilmunya pas-pasan ngomong mulu didengerin ya di mana-mana, sehingga kita bingung mana yang benar. Agar kita diberikan kemudahan, kejernihan berpikir, kita berbuat semata-mata karena Allah, bukan karena itu, maka banyak-banyak membaca ya Latif. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, agar hati kita dilembutkan, bisa mengambil mana yang benar-benar petunjuk, mana yang bukan petunjuk. Nah, kalau mengikuti ilmu abjadun, kan kalau saya kecil dulu belajar baca Quran itu ada namanya turutan. Nggak tahu bapak-bapak yang sudah pensiun itu juga nggak. Itu ada gambar mulut, kemudian ada ain, ba, jim, dal. Itu namanya ilmu abjad. Nah, ya Latif, kalau mengikuti perhitungan abjad, dibacanya minimal sekali baca, misalkan ba'da sholat, itu 129 kali. Ya, itu melembutkan hati. Ya, kalau hati lembut kan kita tadi bersyukur itu menjadi mudah. Ya, menjadi mudah gimana? Ya, yang penting orang ikhlas kan tadi ciri utamanya, dicaci tidak sakit hati, dipuji tidak membusungkan diri. Wallahu a'lam. Oke. Terima kasih Ustadz. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Ini saya kira cukup banyak yang sudah disampaikan. Adakah rekan-rekan lain yang akan menyampaikan? Ini Ya, di saya chat Pak. Ada Pak, Oh, tadi boleh. beberapa Pak di tulisan ada Pak. Silakan, mungkin ini ada Pak Nizar ya. Nizar dari Bapakkom 2 yang sudah Izin, menulis di chat. Pak Dedi. Silakan Pak. Nggih, Pak. Assalamualaikum Pak Dedi, terima kasih. Dan Ya. terima kasih juga ke Pak Kaba, Pak Sohibul Bait, dan Bapak Ibu sekalian. Izin bertanya tadi yang sudah saya chat juga Pak, bagaimana menjaga agar kita itu selalu ikhlas Pak. Ya. Karena di dalam kehidupan sehari-hari ya, itu kan kadangkala sulit menerima ikhlas itu gitu. Misalnya ada tugas tidak sesuai dengan tusi gitu, kadang kalau staf agak cemberut gitu kan kita kadang nggak enak gitu Pak. Itu kayak seperti tidak ikhlas gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan sedikit ya. Ada perasaan di dalam hati itu yang kadang disebut ikhlas, kadang disebut ridho. Ya. Kapan disebut ikhlas? Kalau kita mempersembahkan sesuatu keluar, perasaan kita itu plong, ya, sesuai dengan yang kita niatkan, itu namanya ikhlas. Kalau kita menerima sesuatu dari luar, misalnya ketentuan dari Allah yang tidak sesuai dengan keinginan kita, atau harusnya itu bukan tugas kita, kemudian diperintahkan oleh pimpinan kita, kemudian kita berusaha untuk menerima, itu namanya ridho. Jadi kadang-kadang disebut ridho, kadang-kadang disebut ikhlas. Ya. Bagaimana agar agar kita bisa seperti itu? Kan gini, kita kembali kepada rumus diterimanya amal. Rumus diterimanya amal itu dua. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua niatnya karena Allah. Ya, maka agar kita terjaga ya semata-mata bisa ikhlas,
maka kita jangan pernah berhenti untuk belajar, ya, untuk belajar. Misalnya tadi kita dibebankan pekerjaan yang tidak sesuai tugas dan fungsi kita, ya. Tapi bagaimana secara hierarki kita harus taat. Nah, taatnya itu karena apa? Lillahi ta'ala. Jadi kita kembalikan lagi. Ya. Jadi kalau ingin menjaga keikhlasan itu, yang pertama kita tahu ilmunya, yang kedua kita jaga niatnya, ya, yang ketiga tidak bisa tidak kita berdoa. Ya, karena begini, ada pekerjaan itu waktu kita mengerjakan nggak ikhlas. Di tengah pekerjaan kemudian Allah bantu kita ikhlas. Ya, contohnya yang lain misalnya kita infak, ya, waktu infak itu riya. Kenapa riya? Tetangga sebelahnya ya, kita Jumatan, tetangga sebelahnya ngasihin duit 300.000, masa kita enggak enak gitu ya. Kita ngambil duit di saku. Waktu ngambil itu terpaksa enggak enak karena sebelahnya infak. Tapi nanti di akhir proses setelah 1 atau 2 jam, masa saya infak karena tetangga itu enggak enak gitu. Ya Allah, saya bertobat tadi karena makhluk, sekarang semata-mata infak saya yang tadi itu karena Allah. Seperti itu. Jadi ya salah satu yang harus kita lakukan ya berdoa kepada Allah agar ya Allah berikanlah setiap amal saya itu amal yang ikhlas. Maka salah satu doa yang sering kita mintakan itu doa waktu minum zam-zam ya. Itu bisa kita baca dalam setiap saat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wa syifaan min kulli da'. Jadi amalan mutaqabbalan itu berarti salah satunya di dalamnya itu minta ikhlas. Ada kalimat lainnya, wa qalban khosyian. Jadikanlah diri kami itu orang yang mudah ikhlas. Jadi selain ikhtiar dengan ilmu, niat dengan orientasi yang ada di dalam hati, tidak boleh tidak kita harus berdoa, meminta kepada Allah agar kita dibantu menjadi orang-orang yang mudah mempersembahkan amal kita untuk Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin masih ada lagi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di sini yang akan menyampaikan. Saya Pak Dedi. Silakan Bapak. Oh Pak Kolidi, wah ini. Ya, ini Pak. Juragan Duren dong ini Pak Kolidi ya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Jadi tadi kita berbicara ikhlas dalam kaitan dengan ibadah ya Ustadz. Ya. Nah sekarang ini kan lebih banyak karena memang situasi dan kondisi sedang sulit ini Ustadz. Di tengah-tengah kita banyak sekali orang-orang yang sedang menghadapi hidup yang penuh dengan cobaan. Biasanya kan sabar itu dikaitkan dengan ikhlas Ustadz. Ya. Nah ini terkait dengan cobaan yang kita hadapi. Nah, bagaimana kita menyikapi nih Ustadz dengan fenomena yang terjadi sekarang? Terima kasih Ustadz. Ya, kalau sabar itu kan para ulama menjelaskan, sabar itu memaksa diri untuk tetap mengikuti syariat ya dalam situasi terdesak. Itu sabar, jadi tidak keluar dari koridor syariat. Maka sabar itu tingkatannya menjadi 3. Yang pertama, sabar ketika dikasih musibah oleh Allah. Sabar itu pada pukulan pertama. Jadi kalau kita ditinggal meninggal, seperti saya ditinggal orang tua, bapak gitu, maka di hari bapak saya meninggal, saya harus berjuang, langsung meyakini, mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak nunggu diberikan penjelasan oleh guru-guru atau orang tua. Jadi yang pertama, sabar itu ketika mendapatkan musibah. Yang naik level ke atas adalah sabar ketika diperintah untuk taat, ya, untuk sholat, untuk puasa, untuk haji, dan seterusnya. Dan level sabar yang tertinggi adalah ketika menjauhi maksiat. Kenapa? Kalau taat itu adalah mastata'tum. Sholat nggak bisa berdiri, boleh duduk. Kalau nggak duduk, bisa berbaring. Zakat kalau ada, kalau nggak ada, nggak usah zakat. Ya, itu mastata'tum. Tetapi kalau menjauhi larangan, itu mutlak. Nggak boleh. Saya kalau minum 1 seloki itu nggak apa-apa dong, karena kalau nggak minum itu saya badannya pegel semua, nggak bisa. Kalau larangan dari Allah itu mutlak. Jadi itu untuk ngomongin sabar. Mungkin ya saat sekarang ini yang perlu ditumbuhkan itu namanya sikap ridho Pak, di luar sabar.
Ridho itu apa? Ya, ketentuan Allah itu tidak bisa dirubah karena sebelum kita lahir ya semuanya sudah ditakdirkan. Makanya dalam setiap sholat kita dianjurkan membaca doa gimana? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la rada lima qadaita wa la yanfa'u dal jaddu minkal jadd. Ya Allah, hujamkan ke dalam diri kami bahwa saya yakin kalau Engkau akan memberi tidak ada yang bisa menghalang. Kalau Engkau tidak memberi tidak ada yang bisa intervensi. Dan tidak ada nikmat itu bermanfaat kecuali untuk taat kepada. Jadi mau tidak mau ya untuk bisa sabar, untuk bisa itu ada riyadhah. Yang pertama cari ilmunya, yang kedua latihan atau riyadhah. Seperti itu ya. Ya seperti orang kan seperti Ustadz mah gampang ngomong begitu karena Ustadz sudah cukup begini-begini. Nah itu biasa orang kan, makanya saya tidak pernah ngomong kalau ada orang dapat musibah sabar ya gitu. Enggak. Pasti kita akan langsung orang ngomong enak sabar. Gak usah ngomong, kita di dekat dia aja kita doain ya. Semoga Allah memberi kamu rahmat lebih banyak ya. Semoga Allah mengkaruniakan kita bisa ridho menghadapi ini. Jadi yang terpenting dari apapun itu diawali dengan ilmu. Ya, memahami misalkan takdir ya. Ya, contoh rizki. Rizki itu kalimat di dalam Al-Quran selalu terulang-ulang. Ya, yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah itu memberi rizki kepada yang dikehendaki tanpa hitung-hitungan. Jadi rizki itu kehendak Allah, bukan semata-mata usaha. Tapi dalam ilmu usaha, kita wajib usaha. Tapi usaha tidak menentukan hasil. Ya, karena hasil itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sharekan ya mengenai bagaimana. Jadi kadang ada yang namanya ikhlas, kadang ada yang namanya sabar, kadang ada yang namanya ridho. Kalau ketentuan Allah yang menimpa kepada kita, yang perlu kita hadirkan adalah sikap ridho. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kita pernah mendengar mungkin kalau ada orang yang tidak mau menerima ketentuan Allah, silahkan kamu mencari bumi selain bumiku, mencari Tuhan selain aku. Kan itu lebih parah lagi ya ancaman. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Ya. Jadi, cukup banyak tadi yang sudah disampaikan. Selanjutnya barangkali kalau masih ada satu lagi sebelum kita akhiri nanti acara kita. Mungkin ini juga ada ibu-ibu yang hadir di sini. Apakah ada yang bisa akan menyampaikan pertanyaan, pendapat? Mumpung Pak Ustadz masih ada di sini. Silakan. Kalau ada saya bisa Pak Deddy. Oh iya, silakan. Tadi kita menyimak semua pengertian ikhlas yang disampaikan Pak Ustadz Rosi. Kalau saya bisa narik bahwa ikhlas itu niatnya ya semata-mata tujuannya semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tapi kadang-kala kita nggak sepenuhnya seperti itu Pak Ustadz. Contohnya saya sholat hajat punya niatan apa? Saya sholat duha supaya rezeki saya lancar. Apakah itu juga bagian daripada niat saya harus diperbaiki, Ustadz? Itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, kalau saya boleh menarik benang merah apa yang disampaikan Bapak, itu ikhlas juga pada level yang kedua. Ya. Janji Allah itu yang harus kita tempuh. Ya, misalkan Bapak sholat hajat atau membaca misalkan ya Fatah, ya Rozak, ya Fatah, ya Rozak, ya itu gampang kan gitu. Allah berfirman dalam Al-Quran, bagaimana firman-Nya? Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, maka engkau akan beri. Nah itu juga karena apa? Kita melakukan sesuatu karena janji Allah itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau mau diperbaiki ya kita naik levelnya, pokoknya melakukan sesuatu itu Allah saja. Rizki kita sudah dijamin, umur sudah dijamin. Nah itu kalau kita sudah mampu seperti itu. Tapi kalau belum mampu tadi kita dagang. Kenapa dagang? Biar kita dapat hasil yang banyak. Ya nggak apa-apa seperti itu.
Jadi kalau tadi sholat hajat biar dimudahkan urusan, berarti kita bertawasul dengan amal soleh agar hajat kita dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang perlu diperbaiki. Ya, nanti lama-kelamaan kalau kita sungguh-sungguh melakukan sesuatu, Allah yang akan menolong kita. Sebagaimana firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita mendekat kepada Allah, nanti Allah yang akan perlahan-lahan mengganti posisi kita dari level syukur, level memegang janji Allah, atau nanti kembali kepada yang sami'na wa kira-kira begitu. Jadi artinya kita itu harus mengikhlaskan niat kita, gitu dengan pengertiannya. Ya. Ya, semata-mata karena Allah. Ya, kadang-kadang kan gitu. Sholat hajat itu mintanya kepada Allah, berarti yakin dengan janji Allah. Yang akan memenuhi hajat kita hanya Allah. Ya, seperti itu. Insya Allah. Terima kasih, Ustaz. Ya. Baik, terima kasih. Saya kira kita sudah cukup panjang berbicara, berdiskusi, dan mendapatkan banyak sekali siraman ilmu dari Pak Ustadz. Sebelum kita akhiri, kami ingin memberikan catatan-catatan atas apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz. Pertama tadi ada ciri-ciri ikhlas tadi tambahannya ya. Jadi Ustadz menyampaikan dicaci atau dipuji itu tidak ngefek gitu, itu ikhlas gitu. Karena memang niatnya diniatkan karena Allah semata. Dan tadi tipsnya adalah kerjakan dan lupakan gitu. Jadi jangan diingat-ingat lagi apa yang sudah dikerjakan itu tadi. Tadi kemudian ada pertanyaan tadi terkait dengan sorban tadi, memang hadisnya dhaif tapi bagus juga kalau dikerjakan gitu ya. Jadi memang ada hadisnya meskipun itu hadisnya dhaif tadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz. Terus kemudian tadi ada pertanyaan tentang zikir apa. Nah, yang disampaikan adalah salah satunya adalah la ilaha illallah, kemudian asmaul husna, dan kemudian menyampaikan ya latif gitu. Ini adalah zikir yang mungkin bisa dibaca untuk bisa meningkatkan keikhlasan kita. Kemudian tadi Pak Ustadz juga menyampaikan adanya perbedaan antara ikhlas dan ridho. Jadi kalau ikhlas itu karena sudah mengerjakan sesuatu dan kemudian kita punya perasaan plong. Kalau ridho itu karena kita menerima ketentuan dari Allah semata. Terus kemudian yang terakhir tadi adalah apa yang disampaikan oleh Ustadz terkait dengan sabar tadi. Jadi ada beberapa tingkatan juga terkait dengan sabar. Dan tadi Pak Lukman tadi menyampaikan adanya sholat hajat dan duha itu memang kita punya keinginan tertentu, tapi kalau ini disampaikan mintanya karena Allah, saya kira nggak apa-apa gitu ya Pak Ustadz ya. Baik, saya kira itu yang bisa kami simpulkan dari apa yang kita sudah diskusikan. Oh, ini masih ada lagi yang bertanya. Masih boleh Pak Ustadz, ini ada satu pertanyaan lagi, Pak Igun. Bisa boleh disampaikan? Silakan Pak Igun dari BPSDM. Oh, nulis tapi nggak muncul. Mohon izin Pak Ustadz, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kaba, sedikit bertanya Pak Ustadz, mohon maaf mungkin agak terlambat. Izin bertanya kaitannya Pak Ustadz, khususnya surat Al-Baqarah ayat 153. Di situ apakah ada ikhlas selain di dalam sabar dan sholat Pak Ustadz? Mohon pencerahan Pak, mohon izin. Terima kasih. Ini, kalau surat Al-Baqarah ayat 53 itu, ya kan perintahnya wasta'inu 153 Pak. Meminta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Menurut ahli tafsir, ini konteks bagaimana kita mengatasi masalah. Jadi kalau ingin kita senantiasa jejak, ketemu persoalan apapun itu, kita tidak pernah merasa kalut, merasa bahwa dunia itu akan kiamat, maka pegangannya dua. Jadi istilahnya kalau bahasa kerennya itu, bahasanya Pak Halawi sebagai orang BPSDM adalah problem solver hidup utama itu dua. Wasta'inu bisabri wa sholat. Ya.
Sabar itu semuanya sudah sabar, apalagi ASN atau pegawai negeri itu sangat sabar. Kenapa sabar? Ya, saya mohon maaf nih baterainya habis, yang laptopnya saya pindah ke handphone ini ya. Mohon maaf, pindah ke handphone. Bisa di copy ya. Ada satu akun lagi. Ada suaranya? Mas? Ada, silakan Bapak, silakan. Baik, ya. Jadi untuk kita senantiasa istilahnya bertahan dalam hidup, Allah memerintahkan secara langsung, wasta'inu bisobri wa sholat. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Ya. Sabar itu apa? Ya tadi ngantor sebulan berapa kali ngantor itu? Yang masih ngantor? 20 lah Pak kira-kira. 20. Gajiannya berapa kali? 20 kali. Gajian kali. Tapi ngantornya 2 kali. Ya, THR-nya cuma sekali. Ya, itu kan sabar. Kalau nanam jagung, nanamnya 3 bulan, panennya sekali, itu sabar. Sudah. Tapi nggak cukup. Harus ada sholatnya. Kalau kita ingin menjadi orang yang tangguh, ya sabar juga, ya sholat juga. Ya. Sholat itu 5 waktu minimal. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Jadi pribadi yang kuat itu senantiasa kuat menghadapi tantangan hidup serumit apapun, ya 2 tadi. Kadang ada orang yang bekerjanya luar biasa, tetapi sholatnya nggak benar. Pasti di dalam jiwanya ada yang kosong dia. Gampang stres, mungkin mohon maaf dia terperosok. Ya, kalau capek bekerja kemudian datang ke hiburan malam atau minum atau bahkan narkoba karena itu. Ya. Atau sebaliknya, solehnya minta ampun. Jam 11 sudah di masjid, ya jam 2 baru sampai ke meja, tapi nggak sabar. Buktinya apa? Dikasih kerjaan nggak benar, diperintahkan sesuatu yang rumit sedikit dia nggak tahan. Jadi nggak bisa begitu. Jadi memang ada kaitannya dengan ikhlas, tetapi kalau menurut para ulama yang namanya Al-Baqarah 153 itu menyiapkan kita menjadi pribadi yang tangguh. Ada unsur uletnya, yaitu dengan bersabar. Ada unsur rohaniahnya dengan menjaga sholat. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Saya kira waktu juga yang membatasi kita untuk berpanjang lebar, tapi ini memang banyak sekali ilmu yang kita terima hari ini terkait dengan ikhlas ini. Dan beberapa dasar-dasarnya, ayat-ayatnya maupun juga beberapa dari hadis yang tadi sudah juga disampaikan oleh Ustadz. Selanjutnya, sebelum menutup acara, kami mohon perkenan Ustadz untuk bisa memimpin doa, mendoakan kita semua. Dan terutama barangkali ada teman-teman kita yang saat ini sedang menghadapi musibah, ada yang sedang sakit dan sebagainya. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya dan dipulihkan sebagaimana sebelumnya. Amin. Dan juga barangkali ada hal-hal yang lain yang secara umum bisa meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan kita masing-masing. Untuk itu mohon perkenan Ustadz untuk bisa memimpin doa sebelum kita akhiri acara kita. Kami persilakan. Baik, mohon izin, setengah menit. Mari kita jaga puasa kita ini lebih penting dari menjaga harta milik kita. Karena harta milik kita akan kita tinggalkan jadi warisan untuk anak keturunan kita. Sedangkan puasa ini yang akan kita bawa mati. Ya, jangan sampai puasa kita rusak dengan bohong, dengan riba, dengan nama atau sumpah palsu. Yang kedua, mari pastikan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar caranya gampang. Tiap hari selalu sholat isya jamaah, sholat ba'diyah isya, sholat tarawih sampai selesai, sholat qobliyah subuh, sholat subuh jamaah. Itu sudah lebih dari cukup. Kalau datang malam Lailatul Qadar kapanpun kita akan dicatat. Karena sholat subuh itu seperti sholat sepanjang malam. Sholat isya seperti sholat setengah malam.
Maka kalau kita melakukan itu, ya, hidup kita ketemu Lailatul Qadar, dicatat oleh malaikat, orang ini sholat 1,5 malam selama 1000 bulan atau 80 tahun. Syukur dengan yang lain. Jadi nggak usah repot-repot menunggu Lailatul Qadar, tiap malam menjaga 2 sholat tadi. Sholat isya jamaah dan sholat subuh jamaah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya mari kita baca zikir yang dianjurkan Nabi Muhammad selama Ramadan ini. Ada 4 kata ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka bika min syahwatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. As'aluka al-jannata wa na'udzu bika min syahwatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Aku memohon atau kami memohon ampunan darimu. Kami memohon mempropos diri kami engkau masukkan ke dalam surga. Dan kami memohon engkau jauhkan ya Allah kami dari murka dan neraka-Mu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Allah, kami memohon kepadamu, lembutkanlah hati kami sehingga mudah berzikir menyebut nama-Mu, bersyukur atas segala nikmat-Mu, dan ibadah kami semakin hari semakin baik. Ya Allah, jadikan Ramadan ini menyelamatkan kami dan kami selamat gara-gara Ramadan. Kami berlindung dari orang-orang yang didoakan malaikat Jibril diaminkan Nabi Muhammad, yaitu mereka yang melewati Ramadan sampai dengan selesai 1 bulan, tapi dosa kami tidak Engkau ampuni. Maka kami mohon ya Allah, memasuki 10 hari yang kedua ini, di mana Engkau menebarkan ampunan dan rahmat-Mu, kami memohon kepadamu, ampunilah dosa kami, kedua orang tua kami, dan siapapun orang-orang yang berbuat baik maupun berbuat buruk kepada kami, guru-guru kami, sahabat dan saudara kami. Ya Allah, jadikanlah diri kami, anak keturunan kami, sahabat dan saudara kami, ahli kebaikan dan ahli ilmu. Kami berlindung kepadamu dari ahli kebodohan yang menjerumuskan kami kepada keburukan. Jadikan ilmu kami bermanfaat, amal kami Engkau terima, rizki kami melimpah berkuah, dan tidaklah Engkau menguji kami dengan penyakit, kecuali Engkau sembuhkan. Allahumma innaka afuwwun ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum taqabbalallahu minna wa minkum. Sekali lagi ditarik bibirnya 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.